Hai, welcome to Artocles. Banyak sekali kasus kriminal terjadi diakibatkan sebuah hasrat yang nggak mampu dilawan, datang dari dalam diri yang seringnya mengganggu atau memaksa orang lain untuk memenuhi keinginan kita. Kalau punya uang ya nggak apa-apa sanggup bayar jika sama-sama setuju. Namun kalau nggak, jangan dipaksa ya seharusnya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Saya mau memperkenalkan kamu dulu dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1972 di kota Zamboanga, negara Filipina. Namanya Angela Lupisan, yang merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Pribadi yang sangat berani dan suka bertualang sesuai keinginan hatinya. Setelah lulus SMA, dirinya langsung merantau ke kota Manila untuk bekerja pada toko baju. Kemudian berkenalan dengan seorang pria dan menikah di tahun 1996. Namun nampaknya perkawinan mereka tidak berjalan lancar. Sama-sama punya idaman lain, sama-sama tidak setia. Makanya 5 tahun kemudian, keduanya memutuskan untuk berpisah tanpa memiliki anak. Tahun 2002, Angela menikah lagi dengan seorang duda. Sempat mengandung 2 kali, tetapi nasib baik tidak berpihak, dua-duanya keguguran. Entah mengapa suaminya perlahan berpaling pada wanita lain, dan Angela ditinggal begitu saja pada tahun 2005. Untuk melupakan masa-masa indah dengan sang suami, dia pun berpindah ke kota Las Pinas, Filipina. Niatnya mau membuka lembaran baru. Disinilah dirinya berteman dengan seorang wanita yang kerja di klub malam bernama Erika Mandrazo. Saling akrab dan Angela ikut menjadi pelayan di bar tersebut. Pada tahun 2007, wanita ini jatuh cinta dengan seorang pria dan langsung menikah setelah pacaran selama 2 bulan. Nasib serupa dialami perempuan itu lagi, sempat mengandung tapi nggak jadi. Keduanya sepakat berpisah di tahun 2011 karena sang suami mencintai perempuan lain. Sedih, namun harus tetap move on, dan hanya Erika yang selalu bersamanya dalam setiap keadaan. Sampai pada tahun 2016, ternyata Angela berkenalan dengan salah satu customer bar yang bernama Pascal Balilo, merupakan duda 2 anak dan hidup kesepian. Sering curhat banyak hal pada wanita itu yang kemudian membuat mereka saling suka. Setahun kemudian, atas izin dari putra-putranya, keduanya pun menikah di bulan Juni 2017 saat usia Angela 45 dan suami barunya itu 56 tahun. Mereka pun tinggal di rumah besar milik Pascal di Las Pinas yang memiliki taman dan kebun belakang. Lelaki tersebut memang suka ya segala hal yang berhubungan dengan tanaman. Dulu sempat buka usaha pertamanan dan kini Pascal memiliki bengkel kecil yang berjarak 7 km dari rumahnya. Sedikit cerita tentang kondisi rumah Pascal. Adiknya bernama Christian Balilo tinggal di sana, berusia 46 tahun, yang kerjanya mengawasi bengkel. Istri dan anaknya ada di luar kota, di Antipolo, karena memang hubungannya dengan sang istri sedang tidak baik. Christian jarang di rumah, berangkat subuh dan hampir tengah malam baru balik, beneran konsentrasi menjaga usaha abangnya. Sementara ada seorang pria lain di sana bernama Yefer Villaruel berusia 35 tahun yang kerjanya mengurus taman dan kebun milik Pascal. Udah punya anak 1 dan istrinya Mina datang juga ke sana 3 hari sekali untuk bantu bersih-bersih rumah serta mengurus pakaian kotor milik majikan. Untuk makan sehari-hari, biasanya Yefer dan Pascal menggunakan jasa catering sebab bosnya itu punya makanan khusus berhubungan dengan diabetes yang dideritanya. Setelah menikah, akhirnya Angela tinggal di rumah besar tersebut.
mulai mengambil alih semua, termasuk dalam mengatur makanan suaminya dan juga pakaian. Sepertinya dia nggak suka dengan kedatangan Mina ke sana, walau 3 hari sekali buat beres-beres. Akhirnya dikerjakan sama Angela sendirian. Dia juga sadar suaminya punya harta warisan yang banyak. Bahkan bulanannya masih mendapat transferan dari anak-anaknya yang berada di Manila. Buka bengkel kecil, nampaknya buat iseng sekaligus biar adiknya, Christian, punya mata pencarian. Toh montir yang kerja di sana cuma 3 orang, jadi nggak terlalu ngasih pemasukan yang besar. Ada sedikit keanehan dalam kehidupan yang dijalanin Pascal. Ini baru diketahui oleh Angela bahwa suaminya itu punya hobi menyaksikan tontonan dewasa. Selalu buka situs khusus usia 18 tahun ke atas. Meski awalnya kaget, namun perlahan wanita itu mulai terbiasa bahkan ikut menemani Pascal. Mereka sering mempraktekkan sambil nontonin. Hal ini berjalan sampai hampir 2 tahun lamanya. Dan entah mengapa, Angela tidak juga dikaruniai anak. Namun suaminya nggak keberatan, yang terpenting hidup tetap bahagia dan terpuaskan. Sampai pada April 2019, penyakit diabetes Pascal sering kumat. Beberapa kali dirawat di rumah sakit Zarate, dan kalaupun pulang kebanyakan cuma tidur sambil menjalani terapi. Ini membuat Angela mulai kesepian. Dirinya justru sekarang yang jadi candu menyaksikan tontonan dewasa sendirian. Kalau mau ajak begituan juga sang suami udah nggak ada tenaga. Sampai sebulan kemudian kaget nih Pak Pascal saat adiknya Christian memutuskan untuk pindah dari rumah mereka. Mau tinggal di bengkel aja katanya lebih nyaman. Abangnya bertanya-tanya, udah bertahun adiknya tinggal di situ baik-baik aja, kenapa pakai alasan sekarang lebih nyaman di bengkel yang sempit dan banyak nyamuk? Apa salahnya pulang, toh jaraknya deket? Namun Christian gak memberikan alasan detail dan benar-benar tidak pulang terkecuali disuruh buat datang oleh Pascal. Bulan Juni 2019, ternyata si Yever sering kabur-kaburan juga dari rumah. Sehabis urus tanaman kan biasanya siang dia itu standby ngejagain tempat tinggal tersebut. Namun sekarang malah sering izin pulang, katanya nengokin anak yang sakit. Terkadang nggak mau datang dan digantikan oleh istrinya, Mina, yang menyiram bunga dan membersihkan pekarangan. Sempat ditanya oleh Pascal dan Angela, namun wanita itu cuma memberi alasan bahwa Yever sedang ada urusan keluarga. Tapi kok jadi sering? Padahal lelaki tersebut sangat setia pada majikannya sejak dulu. Saat istrinya melahirkan aja, dia nggak hadir karena menjagai Pak Pascal. Rajin pergi ke pasar buat beli cemilan bosnya, cari obat tengah malam, sampai bantu mengawas bengkel juga selalu siap. Namun kok sekarang terjadi perubahan yang mencurigakan bagi sang majikan. Nampaknya Mina nggak dapat menjawab lebih. Dia hanya mengerjakan semua tugas suaminya di sana tanpa banyak bicara. Pada Agustus 2019 saat menemani Pascal mengunjungi bengkel, Angela tertarik pada seorang montir yang kerja di sana. Namanya Brian Abarientos yang berusia 23 tahun. Pemuda tersebut sangat sopan dan selalu menyapa. Walaupun cuma lulusan SMP, namun sangat ulet dan emang mahir dalam bidang otomotif. Salah satu jagoannya Pak Christian dalam menangani mobil pelanggan. Secara diam-diam, Angela mengagumi Brian dan jadi sering untuk mampir ke sana. Apalagi kemudian Christian sempat pamit beberapa minggu untuk mengunjungi anak istrinya di Antipolo. Makin deh, hampir tiap hari wanita itu datang dengan alasan disuruh suaminya ngawas. Diliatin terus si Brian saat kerja, sampai pemuda itu salah tingkah. Badannya yang berotot, jempol kakinya yang besar, serta genggamannya yang kuat. Ini sepertinya mulai menimbulkan fantasi lain di pikiran nyonya majikan. Hal tersebut ternyata sering dicurhati pada sahabatnya Erika, karena sampai sekarang, sang suami masih juga lemas tak berdaya di kursi rodanya. Di bulan Oktober 2019, ternyata Yever dan istrinya menyatakan pengunduran diri. Mereka nggak mau menjelaskan secara terbuka alasan sebenarnya, cuma bilang mau mudik ke Pasai sambil merawat orang tua. Pak Pascal tetap merasa ada yang nggak beres, namun mau diapain lagi? Dirinya sempat menanyakan pada Angela apakah pernah memarahi atau mengusir mereka.
Tapi istrinya bilang gak punya masalah dengan tukang kebun mereka itu. Sampai-sampai sang suami berpikir, apa mungkin kemarin Yever dan Christian berantem makanya sama-sama pergi dari sana? Atau telah terjadi hal yang menakutkan di rumah mereka sampai pada gak betah lagi? Ada makhluk halus mungkin? Namun sekali lagi, Angela hanya menenangkan suaminya, jangan overthinking, pikirkan saja kesehatan, dan biar semua berjalan dengan seadanya. Isi kepala harus positif, supaya lekas bugar kembali. Pak Pascal pun menuruti. Dalam beberapa minggu setelahnya, sambil mencari tukang kebun yang baru, mereka minta tolong kepada Brian untuk bisa datang tiap harinya sekitar 1-2 jam ke rumah buat ngebantu urus kebun. Nanti gajinya bakal ditambah dan pemuda tersebut mau juga. Sebenarnya ini ide Angela. Pascal menuruti dan benar aja Brian digaji double untuk ngebantu di sana pagi hari. Setelahnya baru ke bengkel. Bahkan mulai bulan November lelaki tersebut pulangnya ke rumah Pak Pascal dan menginap di sana. Sebenarnya udah sering diperingatin sama Christian supaya Brian lebih menjaga diri. Diturutin sama sang montir yang kini kerja ganda menjadi tukang kebun. Dia masih muda, niat besar untuk cari uang, makanya selalu semangat tanpa bisa menolak. Karena di pikiran Brian adalah menabung lebih penting untuk bisa segera menikahi pacarnya. Sampai pada Selasa 17 Desember 2019 sekitar jam 10 malam, Pak Pascal mendengar teriakan kuat dari arah dapur yang diyakini adalah jeritan istrinya. Bergegas dengan kursi roda ke sumber suara dan melihat Angela yang berada di lantai dengan luka di bagian pundak. Pascal sempat memanggil-manggil nama Brian, namun pemuda itu nggak muncul. Akhirnya nelfon ambulans dan menyuruh adiknya Christian segera datang. Setelah menjalani perawatan 3 hari di rumah sakit Zarate, akhirnya kondisi Angela membaik dan menceritakan bahwa semua itu adalah perbuatan tukang kebun mereka yang baru, si Brian yang telah menyerangnya di malam kejadian dan menyuruh pihak berwajib untuk menangkap pemuda tersebut. Pada hari Sabtu 21 Desember 2019, pihak yang berwenang mendatangi kediaman Brian yang disambut dengan baik oleh pihak keluarga. Kayaknya emang udah ditungguin dan pemuda tersebut juga tidak melawan maupun kabur. Nurut aja saat dibawa ke kantor polisi. Bahkan Christian juga menemaninya saat itu dan siap membela salah satu karyawan di bengkel milik abangnya tersebut. Lalu apa yang sebenarnya terjadi jika kita urutkan berdasarkan pengakuan mereka? Sejak kedatangan Angela ke rumah besar Pascal, wanita itu suka menggoda Christian yang ada di rumahnya. Namun lelaki tersebut menghargai abangnya dan tidak ingin merespon perlakuan Angela. Makanya kemudian pindah dan menetap tinggal dalam bengkel. Sebenarnya pengen cerita segalanya pada Pascal, namun kesehatan pria tua tersebut menurun. Takut kenapa-napa, jadi ditahan dulu dan lebih baik diam. Setelah tukang kebun lama mengundurkan diri, Brian yang mulai digoda oleh Angela. Pemuda tersebut awalnya menolak, namun ibu bos mengatakan bahwa dirinya wajib dilayani oleh Brian sebagai syarat ritual agar usaha bengkel mereka bisa tetap berjalan. Tempat tersebut sedang didatangi awan hitam yang bisa bangkrut kapan saja. Jadi, atas perintah guru spiritual, wajib begituan dengan lelaki yang belum menikah. Kurang lebih itulah cerita yang disampaikan Angela pada Brian, hingga pemuda tersebut menuruti dan hampir tiap malam selama sebulan melayani si ibu majikan. Tidak tahan dengan perlakuan ini dan merasa curiga dengan cerita ritual itu, akhirnya Brian curhat juga pada Christian. Disinilah atasannya tersebut mengungkapkan bahwa apa yang dibilang Angela pasti bohong. Emang dianya aja yang gatel, buktinya dulu ngerayu adik iparnya itu. Karena takut cerita pada Pascal, kedua lelaki tersebut melaporkan pada pihak yang berwajib. Sayangnya mereka malah diketawain, tidak ada bukti yang bisa dibawa untuk jenis kasus seperti ini. Mau visum juga gimana caranya? Intinya, pengaduan Christian dan Brian dimentahkan polisi setempat. Inilah yang kemudian membuat pemuda tersebut mengamuk saat pulang malam itu ke rumah majikan dan diajak oleh Angela buat begituan lagi demi ritualnya. Sang tukang kebun menyerang dengan menggunakan pisau dapur hingga wanita tersebut tidak sadarkan diri. Brian langsung kabur pulang ke rumahnya dan beberapa hari enggak masuk kerja.
Dia sempat mengirimkan pesan pada Christian, disuruh menyerahkan diri, namun takut dan malah memilih mengurung diri dalam kamar, hingga petugas datang pada Sabtu sore itu untuk membawanya. Sang pengacara Mark Kevin Konstantin menyatakan bahwa kliennya hanyalah membela diri. Lawang bikin laporan perbuatan tercela namun ditolak. Emang susah-susah gampang ya jika yang menjadi objek adalah kaum Adam. Akhirnya pengacara tersebut berhasil menghadirkan tukang kebun pertama, yaitu Yever, yang bersaksi bahwa dirinya juga diperlakukan sama dengan Brian dulu. Sejak diabetes Pak Pascal semakin parah, Angela seperti nggak punya lawan main lagi, mengarang cerita bahwa ritual untuk kesehatan suaminya mewajibkan wanita itu begituan dengan pria lain dan memilih Yever. Awalnya sempat dituruti, namun lelaki tersebut merasa bersalah pada istrinya di rumah dan memilih mundur. Dia jujur pada Mina dan perempuan itu juga menyuruh untuk mencari pekerjaan di tempat lain saja. Kesaksian Yever dan istrinya yang kemudian membantu Brian untuk memperingan dakwaan. Walau awalnya membantah semua tuduhan, Angela tidak berkutik saat sang sahabat Erika mengaku di pengadilan bahwa temannya itu memang cerita tentang ide ritual untuk menggoda dua tukang kebunnya. Dia bahkan dengan bangga bilang rencananya tersebut berhasil. Erika mengatakan semenjak nikah dengan Pascal dan suka menyaksikan tontonan dewasa, dirinya semakin buas, tapi malah sang suami sakit dan melemah. Makanya dicari cara dengan memakai Yever dan Brian. Sebenarnya beberapa kali, Angela juga menggunakan jasa pria penghibur. Namun itu semua ternyata nggak cukup, kurang berasa katanya. Kesaksian Erika tersebut dibuktikan dengan history chat WA yang makin menyudutkan sang sahabat. Ternyata wanita itu kasihan juga yang ngeliat Brian dan memilih jujur dengan konsekuensi kehilangan teman dekatnya. Sementara Angela terus saja memilih diam. Sampai pada pembacaan hasil keputusan 2 tahun kemudian, yakni Senin 22 November 2021 di Pengadilan Regional Daerah Las Pinas, hakim menyatakan bahwa Brian Abarientos bersalah dengan tuntutan tingkat 2, yaitu penyerangan karena membela diri. Lelaki berusia 25 tahun tersebut dijatuhi hukuman 4 tahun kurungan, dikurangi masa tahanan saat menunggu sidang karena pandemi kemarin. Sedangkan Angela Lupisan juga terkena pasal perbuatan tercela dan pembohongan. Wanita berusia 50 tahun tersebut dihukum 30 bulan penjara atas hal yang menimpa dua tukang kebun di rumahnya. Pada bulan Februari 2022, Pascal Balilo menghembuskan nafas terakhir karena sakit di usianya yang ke-61 tahun. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya sejak awal sang adik Christian mengadukan perbuatan kakak iparnya yang udah 4 kali menikah itu agar Pak Pascal tahu dan melindungi Yever serta Brian? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.